Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum terus berbenah meningkatkan eksistensi SMK Santo Fransiskus. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 024 3569 73 kali. Oke, kita lanjutkan perbincangan ini gitu ya. Oke, perbincangan ini tadi ada suatu pertanyaan gitu ya. Brand apa yang dibangun oleh SMK Santo Fransiskus? Apa ini Pak? Kok ada brand-brand juga gitu? Jadi kalau SMK tuh harus punya satu ciri khas gitu Oke, ya. Biar benar-benar orang satu kalau ciri sekali khas. mendengar itu, oh SMK Fransiskus gitu. Oke. Jadi setiap pagi itu kita selalu membiasakan anak-anak untuk memberi semangat pagi dengan yel-yel sekolah kami, Mbak. Oke, jadi setiap pagi itu menyemangati diri dan teman-teman dan betul, semuanya iya. dengan yel-yel Nanti gitu. Memes akan menunjukkan. Oke, yel-yelnya ya. Oke, ya semua teman-teman siap. ya, siap. Oke, gimana nih yel-yelnya? Ya. Oke. SMK Bisa. SMK Santo Fransiskus PK, peduli, eksis, kreatif, berakhlak. Gitu. Yeay! Aku seneng banget loh. Ikut jadi semangat. Bener-bener jadi ya. semangat Iya. kan ya? Ih, bener sih jadi semangat. Mungkin yang pagi teman-teman gitu ya masih ngantuk, Iya. dia aja langsung melek semua. Iya. Bener sih, tapi bener. Kok saya yang heboh. Saya bagus banget loh, bener-bener memberikan semangat gitu ya. Itu berarti yel-yelnya itu dilakukan setiap pagi gitu ya? Setiap pagi, setiap ada kegiatan kita selalu menyuarakan yel-yel itu. Sebenarnya ini Mbak Nadia, jadi kita mengambil PK itu kalau teman-teman menghafalkan atau menangkap visi yang tadi saya sampaikan itu kan terlalu panjang. Iya. Jadi harus cerdas, kemudian Harus beriman, ini, mencintai attitude yang bagus Maka kita diskusi dengan teman-teman, yuk coba supaya anak-anak itu gampang mengingat, gampang mengucapkan, lalu kita buat istilah PK gitu loh. Jadi PK itu ya peduli. Jadi yang pertama tadi peduli. Jadi peduli itu maksudnya ya dengan diri sendiri, dengan lingkungannya, dengan sesamanya gitu. Lalu yang kedua eksis. Nah, sekarang kan anak-anak yang diharapkan ya, apalagi media sekarang itu sangat luar biasa untuk membantu teman-teman baik itu secara pribadi maupun institusi, itu mudah sekali ya untuk mengekseskan itu. Betul. Jadi itu. Lalu yang K-nya kan kreatif. Ini sesuai dengan ya ciri khas kita ya. Multimedia itu kan memang juga termasuk bagian ilmu yang harus kreatif ya, ilmu kreatif ya, nanti apalagi nanti kalau bekerja kan juga di bidang ekonomi kreatif dan sebagainya kan juga menunjang itu. Betul. Juga ada seninya itu juga itu. Maka harapannya itu anak-anak itu menangkap itu. Dan yang terakhir adalah A nih Pak, apa Pak? Itu dari berakhlak. Akhlak, attitude tadi ya Bu ya. Attitude. Jadi itu yang menjadi ya kita bangun, kita rumuskan supaya anak-anak atau teman-teman alumni SMK Fransiskus dan anak-anak kita semua warga itu gampang ya PK ya itu. Jadi PK biar lebih singkat gitu ya. Gampang dihafal tapi nancep gitu. Iya benar. Udah nancep kok Budi saya. Berarti emang bener-bener mudah untuk diingat gitu, seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong sekolah nih, ini kalau fasilitasnya gitu yang dari SMK Santo Fransiskus sendiri apa saja? Mungkin dari fasilitas sekolah maupun dari SDM pengajarnya seperti itu. Monggo, siapa nih? Ya, Pak Yu. Ya mungkin sedikit tadi memang sesuai dengan tema yang kita angkat, memang kami kebetulan juga jadi kepala sekolah baru ya ini tahun ketiga. Ya selama ini memang kepala sekolah untuk sekolah-sekolah Marjiri ini itu dipegang oleh suster ya, biarawati. Lalu baru beberapa tahun terakhir ini memang dipercayakan oleh awam. Termasuk saya itu menggantikan suster. Jadi saya punya beban yang cukup berat ya, cukup berat juga. Bagaimana mengelola sekolah dan juga bagaimana memanajeri sekolah ini. Maka saya harus ada gerakan yang kita samakan dengan teman-teman. Maka harus berbenah supaya sekolah ini tetap semakin eksis, semakin dipercaya. Nah yang pertama yang tentu saya lakukan adalah tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman, tuntutan, pengetahuan itu harus semakin selalu diupdate. Betul, selalu Maka yang pertama yang saya ajak teman-teman adalah ya gerakan untuk studi lanjut. Itu salah satu cara kami berbenah.
Jadi saya punya keyakinan ketika teman-teman itu studi lanjut, kemudian pasti ada hal positif, tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, Betul. sehingga untuk mendampingi anak-anak itu semakin kompeten. Lebih kompeten. Lalu gitu yang ya. kedua, selain sumber daya teman-teman Bapak Ibu guru juga, kami juga tidak lepas juga untuk sarana prasarana, Mbak. Di sekolah gitu ya Pak ya. Memang tidak mudah juga ya untuk memenuhi sarana prasarana, khususnya untuk yang multimedia. Itu kan memang ya Banyak butuh. gitu ya Pak yang harus Ya. alatnya, apanya, Update, apalagi itu. update, Iya. update-nya tuh cepat gitu ya Cepet Bu ya. banget. Iya. Cepat banget gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dari fasilitas ya saya yakin mungkin teman-teman kalau mau meyakinkan monggo silahkan datang ke sekolah. Oke. Tapi paling tidak kami ya sudah memenuhi standar lah. Dan itu selalu kita coba kita tingkatkan. Selalu ditingkatkan, bahkan kompetensi dari sumber daya pengajarnya pun selalu ditingkatkan gitu Iya. ya Pak ya, luar Sekarang biasa. ini kami teman-teman kami 3 yang tahun ini mungkin sudah harus wisuda untuk S2-nya. Weh. Nanti berlanjut lagi. Berlanjut Jadi yang kita lain, akan tingkatkan. nambah-nambah Setiap terus tahun gitu. ya. Setiap tahun gitu ya, oke dipicu. Nah ini kalau dari siswanya nih, Mei, gimana sih suasana belajar, kemudian lingkungan nih di SMK Santo Fransiskus sendiri menurut kamu? Satu kata, asik Pol. Wah, Oke, asik. Pol. Iya, ya, asik Pol. Pol. Pengajarnya juga enak, Ah. lingkungannya juga enak gitu ya. Teman-temannya, guru-gurunya juga semuanya seperti dalam satu keluarga yang beda. Kayak biasanya kan di rumah kita keluarga sendiri di rumah. Nah, Betul. ini versinya sekolah, keluarga Oke. versi sekolah. Oke, Iya. jadi keluarga nggak hanya di rumah ya, tapi di sekolah, sekolah juga, juga. seperti keluarga gitu. Iya, Oke. betul. Jadi apa yang kita lakuin di sekolah itu rasanya mengalir gitu, nggak ada yang Nggak ada tekanan ya? iya nggak ada tertekan tekanan ya. Biasanya kan ada aduh kok gini sambat-sambat. Kalau di sekolah bener. tuh enjoy, Enjoy semuanya gitu ya. asik ya. Asik, soalnya ada yang kadang tertekan gitu Bu, jadi sampai nggak mau sekolah. Iya. Karena banyak ya Bu, Iya. ada ya Bu ya. Kebalikan kalau kita Kebalikan ya. Kami itu yang kewalahan anak-anak kok enggak pulang. Kebalikan ya, Ada yang jadi sekolah malah itu. nggak mau pulang, malah di sekolah terus. Iya. Salah satunya Mei pasti nih. Bener Iya, banget bener ya. banget gitu ya, sampai Mei ayo pulang, ibu juga mau pulang gitu ya Bu ya. Oke, baik, ini kalau suatu sekolah pasti kan ada ekstrakurikulernya nih Bu. Nah ini kalau ekstrakurikuler dari SMK Santo Fransiskus sendiri apa saja Ibu? Oke Mbak Nadia, kalau untuk ekstra kita mencoba mengangkat ekstra yang juga menjadi ciri khas kita, juga melihat sumber daya anak-anak kita. Tapi kalau secara umum ekstranya sih kurang lebih hampir sama, seperti kalau olahraga ya ada basket, kemudian karena kita sekolah Katolik ada paduan suara. Karena kalau paduan suara ini kami biasanya tugas di gereja, Oke. mengisi kegiatan ekaristi gereja. Kemudian ada Android. Nah ini basis membuat aplikasi berbasis Android. Oke, Nah, tadi ya yang bikin Kebetulan aplikasi. kerjasama dengan jurusan Teknik Informatika Udinus Oke, yang luar mengajar mahasiswa biasa. sini. Ya, Wow, keren. itu kemudian ada fotografi dan sinematografi. Oke, tadi ya. Lalu ada tata rias sekaligus fashion show. Oh, untuk ada yang juga? busana. Ada. Semakin melengkapi untuk jurusan yang tata busana. Jadi kita sering kalau pameran itu pasti ada fashion show, Mbak. Nanti lain waktu kalau kita diundang lagi boleh saya Oke, ngajak boleh ya murid-murid Bu, saya biar ya. fashion show di sini gitu ya Bu iya. ya. Menunjukkan Kayaknya hasil menarik karya, gitu, di depan iya. kita jadi penonton. Jadi dia fashion show. Lalu ada English Club, Oke, ada English Club. tata boga. Ya, jadi ya ini kita apa ya, lebih terbuka juga untuk kompetensi yang lain. Jadi selain multimedia, busana dan kayu, anak-anak juga siapa tahu ada yang punya hobi masak. Nah, benar. Kita kasih wadah di ekstra tata boga. Tata boga. Lalu satu lagi musik. Musik kita lebih condong ke, karena anak-anak kita itu kan daerah-daerah yang timur tuh agak-agak pinggir tuh punya hobi kentrung. Oh, Nah, betul. kita kasih wadah mereka ekstra keroncong. Nah, ada Oke, kita jadi punya musiknya ekstra ekstra keroncong. keroncong. Ada. Dan ini sering banget juga tampil di gereja untuk ngiringi paduan suara. Jadi yang nyanyi paduan suara dari kita, sekaligus keroncongnya dari kita. Oke, ini banyak dan semuanya menarik gitu ya Bu ya. Iya. Kalau saya jadi siswanya gitu, saya akan bingung memilih ekstrakurikuler Ikut semua apa, ikut ekstra. semua gitu ya Bu ya. Betul. Saya membelah diri. Prinsipnya gini, Mbak. Sekarang itu kan kita melayani anak. Iya. Ya. Jadi bagaimana kita mewadahi talenta anak-anak benar. itu loh.
Jadi memang kami dari sisi pengambil kebijakan, memang saya beri seluas-luasnya untuk teman-teman Mengembangkan menampung potensinya gitu ya Pak talenta ya? anak-anak itu apa. Kalau memang bisa diwadahi ya yuk, termasuk tadi keroncong itu ya. Keroncong tadi ya, oke. Tiap kali kita ada event-event untuk kegiatan sekolah, mereka akan tampil. Jadi ada minimal setahun itu ada 3 kegiatan lah. Ada gelar karya itu tiap tahun ya, tiap akhir tahun itu kami ada gelar karya, isinya ya pameran produk kayak gini, juga Terus termasuk karya-karya anak-anaknya untuk tadi dari parade ekstrakurikuler. Iya. Parade ekstra. Jadi Parade ekstra itu tidak hanya rutinitas, tapi setiap tahun harus dipertanggungjawabkan. Di-show-kan gitu Iya. ya, dilihat ini gimana Orang tua perkembangannya itu loh, juga jadi gitu. pas orang tua dipanggil untuk sekolah, itu. Oke, ditampilkan di Itu. depan orang tua. Ini kalau Mei sendiri nih, kamu ikut ekstrakurikuler apa sih dan apa yang menurut kamu sangat menarik gitu. Tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.